Oke, selamat pagi para mahasiswa Cyber Security. Ya. Kelas LB 07. Kalau yang semester sebelumnya sengaja di kelas LD 07. Ya. Jadi ada yang satu yang saya lihat tahu. Ya. Oke. Nah, dari soal-soal ini, Anda sudah coba. Sudah. Sudah selesai. Oke, bagus. Ya. Eh, sebenarnya ada cara yang di SMA sebelum saudara-saudari pelajari tentang dalil L hospital, maka Anda dengan cara menguraikan atau memfaktorkan. Kemudian kalau dia X menuju 3, itu berarti apa? Kalau X menuju 3, ya. Kalau X menuju 3, itu artinya dia yang dicoret atau 0 itu 3 kurang 3 kan? X kurang 3 berarti 3 kurang 3 0, 0 per 0 ya. X kurang 3-nya yang dicoret. Ya. Nah, sebelumnya ini saya tunjukkan Anda dulu ada bentuk tak tentu. Ya. Bentuk tak tentu dalam soal limit. Ya. Jadi bentuk tak tentu dalam soal limit itu ada 3 tipe. Ya, ada 3 tipe. Ada yang tahu apa? Di SMA Anda sudah pelajari apa? 0 per 0. Yang pertama 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Menulis tak hingga itu angka 8 tidur. Ya. Bukan setara ya. Bukan setara atau apa nama itu. Sama dan sebangun. Bukan itu. Tapi angka 8 tidur. Ya. Nah ini yang dikenal dengan dalil L. Hospital. Tulisan hospitalnya tidak ada S ya. Tapi O-nya pakai topi. Ya. Jadi bacanya host. Bacanya, tulisannya HO-nya pakai topi. Jadi dalil L hospital. Baik. Kemudian yang kedua, ini mungkin belum Anda pelajari, yaitu berbentuk 0 kali tak hingga. Atau satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Ya, mungkin Anda sudah baca yang dari kelas LA06, yaitu yang program ganda CS Stat, ya. Computer Science Statistik. Tak hingga kurang tak hingga. Ya. Yang ketiga adalah bentuknya 1 pangkat tak hingga. Karena 1 pangkat tak hingga belum tentu 1. Bisa 1, bisa juga E pangkat sekian. Jelas ya, mengapa dikategorikan bentuk tak tentu. Ya. Karena 1 pangkat tak hingga nilainya bisa 1, bisa juga E pangkat. Kalau E pangkat 0, 1. Tapi kalau E pangkat setengah, akar E. Atau E pangkat min 1, seper E. Ya, jadi tidak tentu. Ya. Kemudian tak hingga pangkat 0, ya, tidak selalu 1, tetapi ada yang 1. Ya, ada. Kemudian 0 pangkat 0 juga tidak selalu 1, tapi umumnya 1. Nah, itu ya anehnya gitu ya. Terjadi gitu. Nah, kalau Anda ketemu seperti ini, tipe 3 harus diubah di tipe 2, tipe 2 harus diubah tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Jadi hospital itu tipe 1. Jadi tipe 2, kalau Anda sebut tipe 2 harus diubah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Demikian juga tipe 3. Tipe 3 ubah tipe 2, tipe 2 ubah tipe 1. Setelah menjadi tipe 1, baru boleh mempergunakan dalil L hospital. Itu apa artinya? Kalau limit dari fungsi X per Gx, artinya pembilangnya turunkan sendiri, fx-nya turun sendiri, pembilang turun sendiri, per penyebut turunkan sendiri. Pernah dibuktikan dari SMA ada?
Mengapa demikian terjadi? Pernah dibuktikan? Nah, nanti saya buktikan ya. Buktinya sederhana sebetulnya berasal dari persamaan garis singgung. Ya, ini yang mungkin bagi Anda belum tahu ya. Oke. Jadi eh, kita akan, oh ya, kalian kita buktikan aja ya. Jadi Dali Hospital L Hospital itu adalah limit X menuju A dari Fx per Gx. Ingat nggak limit? Limit tambah limit, limit, limit kurang limit, limit, limit kali limit, limit, limit bagi limit, limit. Betul nggak? Nah, ini limit, limit fungsi X, Gx ini sama nggak limit bagi limit? Berarti ini limit dari X menuju A dari Fx dibagi dengan limit dari X menuju A dari Gx. Ya, yang nilainya kalau dimasukkan 0/0. Ini adalah tipe 1. Tenang. Maka boleh gunakan dalil L Hospital. Jelas? Oke, ya. Kuncinya ini ya, sebenarnya. Nah, sebenarnya eh, fungsi X dan GX-nya menggunakan deret Taylor. Nah, nanti itu akan di belakang kita pelajari juga deret Taylor, terutama deret Metz-Laurin. Ya, ada deret Taylor. Deret Taylor di mana A-nya tidak sama dengan 0. Kalau yang sama dengan 0 itu namanya deret Metz-Laurin. Ya. Deret Taylor itu adalah fungsi X sama dengan fungsi A ditambah serba satu. Apa maksudnya serba satu? Turunan pertama dari fungsi A bersatu faktorial X min A pangkat 1. Itu serba satu namanya. Serba dua apa artinya? Turunan kedua fungsi A per 2 faktorial X min A pangkat 2. Serba tiga, turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Seperempat, turunan keempat, nah empatnya dikurung. Yang 4 Romawi ya. Umumnya orang menggunakan Romawi itu sampai 3. 1, 2, 3. Turunannya untuk turunan. Sebetulnya Anda mau tulis ini boleh gak? F3 dikurung. Nah, ini 2 dikurung boleh ya. Jadi turunan keempat dari fungsi A per 4 faktorial kali X min A pangkat 4 dan seterusnya. Satu Romawi itu yang tadi sebelumnya mungkin Anda bawa bentuk tak tentu dalam limit ada 3 tipe. Tipe 1 0/0, tak hingga per tak hingga. Terkenal dengan dalil L Hospital. Ya, ini yang tadi bentuk tak tentu. Ya. Oke, ini bentuk tak tentu ya. Ada 3 tipe, 0/0, tak hingga per tak hingga itu tipe 1, itu boleh guna dalam hospital. Tipe 2 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Nah, tipe 3 harus diubah tipe 2, tipe 2 harus diubah tipe 1 baru boleh gunakan dalil L Hospital. Jadi dalil hospital boleh digunakan kalau dia sudah berubah menjadi tipe 1. Ya, tipe 1 itu yang 0/0 tadi. Nah, ini dari Laurin. Nah, kita gunakan sampai turunan pertama saja ya. Yang kita gunakan untuk deret Laurin, deret Taylor, yaitu sampai turunan pertama saja. Ini yang berasal dari persamaan garis singgung yang melalui satu titik X1 Y1
ya, dengan gradien M. M adalah turunan pertama dari fungsi X, ya enggak? Oke. Ya ini mungkin di SMA tidak dijelaskan. Pokoknya kalau 0 per 0 ya pembilang turunkan sendiri per penyebut turunkan sendiri. Ya, limitnya di depan ya. Oke. Nah, sekarang kita buktikanlah asal usul rumus Dal hospital itu apa? Ya. Mungkin kalau Anda yang sudah nonton atau lihat di apa? Di video saya atau baca di apa? PPT atau PowerPoint ya. Anda bagusnya Anda baca dulu walaupun tidak 100% mengerti ya. Paling tidak ya 25% tahu ya. Nanti patut diterangkan oh itu maksudnya mungkin gitu ya. Baik, kita masuk dengan persamaan garis singgung. Ada yang mencatat dulu. Ini nanti kita ketemu lagi sekilas yaitu tentang deret Taylor. Lanjutannya adalah deret Metz-Laurent. Kalau deret Taylor A tidak sama dengan 0, tapi justru deret Metz-Laurent A sama dengan 0. Yang banyak dipakai, kalau di fisika mungkin deret Taylor, tetapi dalam matematik paling banyak menggunakan deret Metz-Laurent. Nah, dari deret Metz-Laurent ini juga bisa kita menentukan namanya deret binomial. Ya, deret binomial dua suku, 1 tambah X kurung pangkat alfa. Itu banyak dipakai juga untuk kalau kita menyelesaikan suatu deret. Ya. Baik. Any question so far? Ya. Mudah-mudahan hari ini tidak ada gangguan karena LAN-nya sudah disediakan. Jadi tenang saya. Ya. Maka dari pagi jam 8 khusus saya datang ke sini, saya tes. Ternyata HDMI-nya yang problem. Jadi HDMI tidak bisa, terpaksa dia ambil dari sini. Ini tidak terhubung ke sana. Di apa? Sambung ke sini pakai VGA. Ya, pakai VGA. Baik, kita masuk dengan sudah persamaan garis singgung. Ini asal usul rumus Dalil Hospital tersebut. Persamaan garis singgung melalui ya bersama garis singgung melalui titik X1, Y1 dengan gradien ya. Gradien apa? Lambangnya M. Nama lainnya apa? Koefisien arah garis. Kemiringan. Ke bahasa Malaysianya kemencengan. Ya. Memang bahasa Malaysia bagi kita aneh kedengarnya, tapi mereka biasa aja. Kemencengan. Ya. Gradien itu adalah dulunya zaman saya belajar koefisien arah garis. Ya. Gradien sama dengan M. Ya. Di mana X1-nya sama dengan A. Ya. Di mana X1 sama dengan A. Sehingga ini yang Anda kenal rumusnya Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Betul enggak itu? Ini adalah persamaan garis singgung yang melalui satu titik dengan gradiennya adalah M. Nah, rinciannya Y itu apa? Y itu adalah fungsi X. Betul enggak? Y itu adalah fungsi X. Maka Y1 apa? Fungsi dari X1. Betul enggak? Berarti fungsi A enggak? Karena S1A ya dia fungsi A. Kemudian gradien adalah turunan pertama dari fungsinya. Ingat dah dulu. Kita belum masuk di awal saya jelaskan rumus diferensial itu dasarnya adalah limit dari H menuju 0, ya kan? Dari fungsi X tambah H dikurang fungsi X per H itu ternyata adalah limit H menuju 0 dari delta Y per delta X. Itu enggak? Delta Y per delta X itu ya, selisih ya. Nah, sama dengan limit harga batas dari gradien garis potong yang diputar di titik singgungnya. Nah, berarti diputar
Sehingga garis potong tadi berimpit dengan garis singgung. Jadi garis potong berubah menjadi garis singgung. Ya nak, karena berimpit. Nah, saat itulah hanya menjadi nol. Ya. Oke. Sehingga ini jadi apa nih? M sama dengan F aksen dari X-nya X1. Dari absis di singgungnya adalah X1. Sehingga ini adalah F aksen dari A. Betul nggak? Ya, absis titik singgung. Nah, kemudian ya, baru kita masukkan ke dalam persamaan garis singgungnya. Y kurang Y1 M X kurang X1. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan garis singgungnya. Oke. Maka kita peroleh apa? Y itu adalah fungsi X. Y1 apa? Fungsi A. M apa? F aksen A. X kurang X1-nya adalah A. Nah, fungsi X sama dengan min fungsi A-nya saya pindahkan ke kanan. Begini lah. Jadi plus fungsi A ditambah F aksen A kali X min A. Enak. Nah, ini boleh dianggap per 1 faktorial. Terjadilah bagian deret Taylor. Tenang. Jadi asal usulnya di sini. Deret Taylor itu. Ya. Kemudian ekspansinya itu. Tadi kan belakang ini serba 1 tadi kan. Berikutnya serba 2, serba 3, serba 4, serba 5, dan seterusnya. Jadi inilah asal usul rumus dari deret Taylor. Betul. Ya. Bagian kecilnya ya. Jadi ini terjadinya seperti ini. Sudah jelas? Nah, analog berarti sama dengan apa? Sorry. Analog dengan cara yang sama, berarti GX sama enggak? GA, enak? GA ditambah G aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Ya kan? Oke? Sampai sana ada pertanyaan? Ya, analog dengan cara yang sama. Ya. Oke. Nah, baru kita masuk ke fungsi limitnya. Ya. Jadi kita lihat limit X menuju A dari Fx. Tadi kan Fx per Gx di awal tadi sudah ini saya ulang lagi. Ini sama enggak limit per limit nih. Ya, limit per limit. Limit yang sama ya. Dari Fx di atas di bawah Gx. Nah, tadi bentuknya kan 0 per 0 tadi saya bilang kan. Kan 0 per 0 kan. Kena tipe 1 kan. Ini kan tipe 1 ya. Nah, 0 per 0 berarti boleh saya anggap limit atasnya 0, limit bawahnya 0. Halo, kalau ini sama dengan 0 per 0, kalau kita masukkan nilainya 0 per 0, maka artinya itu apa? Limit pembilangnya, ya, limit pembilangnya sama dengan 0, dan limit penyebutnya juga sama dengan 0. Nah? Limit penyebutnya juga sama dengan 0. Paham sampai sini? Oke. Kalau kita masukkan ini, coba masukkan. Limit X menuju A, berarti ini fungsi A, nah. Sama dengan 0. Ini kalau dimasukkan, ini adalah X yang menuju A, ini GA sama dengan 0. Berarti FA sama dengan 0, GA juga sama dengan 0. Sampai sana jelas? Nah, kalau ini jelas, barulah kita kena bentuknya 0 per 0. Jadi kan, kena 0 per 0 tipe 1 tadi, maka, ya ini tipe ya maksudnya. Tipe 1, maka limit X menuju A dari Fx per Gx itu adalah apa? Adalah tadi dipecahkan limit per limit, betul enggak? Limit X menuju A per
limit X menuju A, Fx per Gx. Nah, kita teruskan berikutnya. Sampai sini jelas nggak? Ya. Maka limit ya, X menuju A dari Fx per Gx itu sama dengan apa? Penuh-penuh lagi. Ya, ini kan ini yang kita substitusi adalah Fx dan Gx-nya tadi. Sorry. Fx dan Gx yang sudah kita uraikan tadi di sebelumnya ini yang bawah. Ini kan Fx adalah Fa tambah E aksen A per 1 faktorial X min A. Gx adalah Ga per G aksen A per 1 faktorial per X min A. Kali X min A kan. Nah, kita ganti. Ya, kita ganti. Ini adalah kan limit X menuju A dari Fx, ya kan? Oh ya, ini kita tulis dulu. Fx per limit dari X menuju A dari Gx. Nah, ini kita pecah menjadi limit X menuju A. Nah, kita Fx itu apa tadi? Fa ditambah dengan F aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1 per, gitu kan? Limit X menuju A dari GA ditambah G aksen ya, G aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Dah. Tadi limit ini kita kurung ya. Ini kita kurung. Ini kan kalau ada dikurung artinya limit yang depan, belakang tidak ada limitnya. Betul enggak? Nah, kemudian eh, kita gantilah FA-nya berapa tadi? Tadi kita sudah cari FA-nya berapa? Mana ya? FA-nya 0, ini FA-nya 0 dan GA-nya 0 ya enggak? Kita ganti ya. Kita ganti. Jadi ini limit X menuju A ini jadi 0 ditambah F aksen A kali X min A ya enggak? Oke. Satunya boleh hilang kan? Satu variabelnya boleh hilang. Itu untuk kita menunjukkan dia itu deret Taylor. Ini juga di limit X menuju A. GA-nya juga 0. Tambah G aksen A kali X min A. Ya kan? Pangkat 1. Nah, kita buka kurung. 0-nya hilang. Jadi apa? Maka terjadilah limit X menuju A dari Fx per Gx itu sama dengan apa? Sama dengan boleh disatukan limit bagi limit kan? Nah, kita satunya jadi limit dari X menuju A dari tinggal apa dari F aksen A kali X min A per G aksen A kali X min A. Apa yang kita lihat sini? X min A-nya bisa dicoret. Maka tinggallah sama dengan limit X menuju A F aksen A per G aksen A. Nah, itu yang mengapa kalau 0 per 0 atau taingga yang dalam hospital itu apa? Pembilang turunkan sendiri per penyebut. Bukan U per V ya. Bukan U per V. U aksen per V aksen. Gitu. Jadi pembilang turunkan sendiri. Penyebutnya turunkan sendiri. Inilah asal nenek moyangnya. Sudah jelas? Sama saya tuh saya kasih bukan dihafal tetapi bisa diturunkan. Mudah-mudahan Anda juga ajarkan adiknya yang masih di SMA atau nantinya di perguruan tinggi. Paling tidak nanti kalau Anda berumah tangga, Anda bisa ajar anak Anda sendiri. Oke? Nggak perlu privat. Ya. Oke, sudah? Sekarang sudah Anda sudah tahu ya, mengapa demikian ya.
Mengapa kalau 0 per 0 pembilang turunan sendiri per penyebut turunan sendiri? Sendiri-sendiri ya. Bukan U per V lain ya. Nah, kemudian dasar ini nanti juga kita pelajari juga yang sorry ini masih ke 10. Yang ini, misalnya Anda pernah ingat limit, mungkin sudah pelajari di SMA juga, X menuju 0 dari 1 ditambah X pangkat 1 X. Nilai berapa? Halo? Sama dengan E, nak? Bilangan E, Euler ya. Ini adalah 2,718281 dan seterusnya. Ya, 2,718281 dan seterusnya. Ini disebut bilangan Euler. Nanti ada rumus Euler. Ada. Ya. Hello. Perhatikan ya. Nah, berikutnya kalau yang juta enggak, terbalik main nih. 1 ditambah X dari 1 X. 1 dibagi 1 X, X kan. Hasilnya juga E sama. 2,718281 dan seterusnya. Oke. Ini disebut bilangan Euler. Ya. Bilangan Euler. Nah, kalau mau tahu Bapak Eulernya cari searching di Google ya. Seperti apa? Banyak matematikawan tuh banyak sekali. Saya senang membuktikan di sini saya ada masukkan di jurnal EMAX ya tentang rumus Euler. Jadi ada bilangan Euler, ada rumus Euler. Ya, rumus Euler. Rumus Euler E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I kali sin theta. Dengan I adalah akar min 1. Ya nak, bilangan imajiner ya. Ya rumus ini pembuktiannya ada di EMAC Journal. EMAC itu singkatan E itu engineering, MA matematik, CS computer science. Ya, jurnal. Ini tempatnya di BINUS, dikelola oleh Bapak Dr. Insinyur panjang nama Alexander Agung Santoso Gunawan. Ya, MEC, jadi S2-nya ada 2. Ya. Di data science sekarang. Dulu di matematik dan statistik, sekarang beliau adalah Head of Program Data Science. Di BINUS. Ya. Ya, ini ada kalau Anda lihat ini ada di BINUS ya. Anda cari di searching di Google di volume 4 nomor 1 misalnya. Volume 4 ya. Volume 4 nomor 1 kalau salah ya. Coba ada pembuktiannya. Nah, hanya menggunakan rumus yang di atas itu modelnya ya. Kayak gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan apa? Yang tadi jadi beda ya, Anda belajar di SMA dengan di perguruan tinggi itu harusnya Anda harus tahu asal-usul rumusnya dari mana, formulanya dari mana. Bukan diterima saja. Nah, itu kalau diterima saja itu sama di SMA ada, ya. Jadi harus Anda tahu asal-usulnya, ya. Saya sering asal nenek moyangnya, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bentuk satu pangkat hingga punya rumus khusus istimewa, ya.
Ini sudah? Have you finished? Sudah? Oke. Satu pangkat tangga. Nah, ini punya rumus khusus. Limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Di mana ada where ya, di mana limit U-nya ya, limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit pangkatnya yaitu X menuju A dari V-nya adalah plus tangga. Ya, ada syaratnya. Ini syaratnya syaratnya ini limit U 0, limit V-nya tangga. Ya. Sehingga rumus yang tadi ya saya tulis tadi limit dari X menuju A 1 tambah F pangkat 1/X itu mengapa hasilnya E. Bisa kita buktikan sesuai rumus ini. Nah, rumus ini juga nantinya saya akan buktikan juga. Dari mana rumus ini? Cukup lama saya nak buktikan waktu itu. Dari 1983 saya ngajar ini. Tapi waktu itu belum bisa buktikan. Ya. Saya cari sana sini nak ketemu juga. Akhirnya nekat coba ya ketemu ya. Oke. Apa Anda ingin tahu dari mana asal usul rumus ini? Ingin tahu? Oke, kita buktikan ya. Bukti. Kalau yang sudah baca atau nonton videonya pasti ada. Jadi urutannya yang agak bergeser ya. Oke, kita lihat ya. Jadi soalnya kan limit X menuju A 1 plus U pangkat V itu sama dengan sebelumnya. Saya tambah sini ya. Anda tahu enggak kalau 5 itu sama enggak dengan eh, sama enggak dengan E pangkat ln 5? Halo. Mengapa 5 sama dengan E pangkat ln 5? Nah, kemudian E pangkat ln itu sendiri adalah logaritma bilang pokok E. Kalau sini AA log B, B enggak? Betul enggak? Ini EE, AA log B hasilnya B. Kalau ini EE log 5 hasilnya 5. Paham? Nah, timbul pertanyaan dari manakah A pangkat log X bilang pokok A hasilnya adalah X. B, ganti B, jangan mungkin jangan X. Ganti ini B. Dari mana ini? Jadi selalu tanya, anak kecil tuh biasanya ingin tahunya besar kan? Ngapa gini? Kita jawab, ngapa gitu lagi? Terus sampai dia puas baru berhenti. Ya. Nah, pernah dibuktikan dia sama? Mungkin ada yang buktikan, ada juga enggak. Lupa juga. Oke. Buktinya sederhana aja sebetulnya. Nanti menggunakan sifat-sifat dari logaritma. Jadi buktinya kita misalkan ya, kita misalkan kita misalkan X sama dengan A berpangkat log B bilang pokok A. Oke ya. Kita misalkan. Kemudian kita log kan, log kiri, log kanan. Log kiri senang log kanan. Oke ya. Jadi akibatnya log kiri, log X sama dengan log dari A berpangkat log B bilang pokok A. Enak? Oke.
Jadi log X sama dengan log. Nah, Anda tahu kalau ini kalau kalau ini adalah pangkat, Anda bisa ingat enggak? Apa? Log A pangkat N adalah N log A, betul enggak? Artinya N log A. Artinya pangkatnya boleh bawa ke depan sebagai pengali, betul enggak? Nah, berarti ini pangkat enggak nih? Ini boleh bawa ke depan sebagai pengali. Kan terjadi apa? Jadi hasilnya A log B dikali log A, betul nggak? Nah, kemudian sifatnya lagi bahwa log B bilang pokok A ini bisa sifatnya apa? Dipecah menjadi log per log kan? Log per log nggak? Log B per bilang pokok A, ya nggak? Nah, kita pecah lagi nih. Ini kita pecah, jadi log X sama dengan ini adalah log B per log A kali log A. Apa yang terjadi? Log A-nya coret. Maka tinggallah apa? Tinggallah log X sama dengan log B. Ya enggak? Log sama dengan log. Boleh coret? Tidak boleh coret. Ini bukan perkalian. Hilangkan aja. Log dengan log. Dalamnya sama. Sudah. Berarti X sama, berarti apa? Berarti X sama dengan B. X itu apa tadi yang kita misalkan? X itu adalah apa tadi? X itu adalah A berpangkat, ya, A berpangkat log B dalam pokok A, hasilnya B. Nah, jelas sampai sini. Nah, kalau E berpangkat E dari log dalam pokok E dari U, hasilnya apa? E pangkat len U, betul enggak? Ini kan logaritma dalam pokok E kan berubah. Log dalam pokok E itu len ya. Len. Nah, jadi log U dalam pokok E adalah log len U. Jadi E pangkat len U apa? U. Ini penting tahu ya. Ini banyak yang bingung ya. Jelas sampai sini? E pangkat len U, U. Kalau itu U sama dengan apa? E berpang ya, E len U. Boleh ambil yang ini yang belakang nih. U itu adalah E pangkat len U. Ya nak? Ada yang bertanya ini? Ini question? Ada yang kurang jelas? Halo? Jadi E pangkalen U. Ya. Jadi kan E pangkat log U bilang pokok E adalah U. Nah, logaritma bilang pokok E adalah len. Ln. Len itu tulisannya Ln. Bacanya len. Tulisannya Ln. Ya. Dengan catatan di mana tadi apa? Ini. Di mana log bilang pokok E itu boleh tulis len. Ya kan? Log dalam pokok E len, ya, betul kan? Betul nggak tuh? Ini nih, ini bagian ini kan log dalam pokok E diubah jadi len, ya nggak? Oke, kalau ini udah ngerti, nah, udah ngerti belum? Jadi step by stepnya harus tahu ya. Oke, makanya Anda nonton lebih dulu sebelum saya ngajar, Anda nonton dulu. Jadi walaupun tidak 100% ngerti, nggak apa-apa. Tapi betul saya terangkan nanti sudah jelas. Oke ya. Nah, mengapa saya terangkan ini? Kembali ke sini lagi tadi. Ini dianggap seperti Z. Z itu sama enggak E pangkat len Z? Kalau Z itu sama, kalau saya tulis Z itu sama dengan E pangkat len Z. Nah, kalau itu ini benar saya tulis E berpangkat len dari limit X menuju A dari 1 tambah U kurung pangkat V. Kita enggak?
Ya, kalau saya langsung ke sini bingung dah. Loh, kok enak aja buat gitu. Atas dasar apa? Nah, itu tadi. Maka saya jelaskan dulu panjang lebar tadi ya. Oke, ngerti ya di sini ya? Oke. Nah, limit learn limit itu bisa ditukar letak. Itu ada syaratnya ya. Boleh. Jadi learn limit sama dengan limit learn. Jadi ini sama dengan E pangkat limit X menuju A dari learn 1 tambah U pangkat V. Akibat learn masuk dalam limit, berlakulah sifat logarima. Bahwa pangkat boleh dibawa ke depan logarima sebagai pengali. Betul enggak? Log A pangkat N, N log A. Enak? N log A. Berarti ini eh, apa? Len 1 tambah U pangkat V sama enggak dengan V kali len 1 tambah U. Ya. Dalam kurung 1 tambah U. Ini berarti sama dengan E berpangkat limit X menuju A V kali len 1 tambah U pangkat enggak ada pangkat lagi. Sudah hilang kan pangkatnya udah pindah. Sampai sana dulu, jelas? Nah, oke. Nah, kemudian sifat limit kan limit kali limit limit. Jadi limit itu boleh enggak limit kali limit? Boleh. Nah, kita pecah lagi nih. Ini kita pecah lagi. Ini sama dengan E pangkat limit X menuju A dari V dikali limit X menuju A dari len 1 tambah U. Ya enggak? Halo. Hai katanya. Ya. Kemudian ya. Ingat sifat logaritma tadi bolak-balik itu limit len limit satu kali letak kan? Len bisa masuk dalam limit, len bisa keluar dari limit. Ya. Berarti ini saya tukar letak lagi. Boleh kan? Ini saya tukar letak. Tinggal jadi apa? Tunggu, lagi ada yang catat. Sudah selesai belum? Ya, sekali lagi. Nah, itu kita tukar letak lagi. Jadi limit learn limit. Ya, learn limit. Nah, limitnya nanti dalam kurung 1 plus U. Limit dalam kurung 1 plus U sama enggak limit 1 tambah limit U? Limit 1, limit V, limit U. Ya. Nah, limit U-nya tadi syaratnya apa tadi di atas? Ada tuh di atasnya nih. Limit U 0, limit V tak enggak, ya enggak? Boleh ganti limit U-nya 0. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita salin lagi yang ini. Jadi limit X menuju A dari 1 menuju A dari 1 plus U pangkat V itu sama dengan apa? Limit E berpangkat limit ya sama dengan E berpangkat limit X menuju A dari V itu kan dikali ini li, limit learn boleh learn limit learn limit X menuju A dari 1 tambah U ya gitu ya atau ini mau dikurung siku boleh gitu kan boleh kan nah oke sudah ini yang E pangkat limit V-nya biarkan saja dulu ya. Nah, ini sama enggak dengan learn dari apa? Limit 1 tambah limit U nah. Limit jumlah limit A tambah limit B adalah limit A tambah B ini adalah limit A tambah limit B. Berarti ini adalah limit X menuju A dari 1 ditambah limit dari X menuju A dari U. Ya enggak? Belum terawal gitu kan? Nah, limit satu kan, limit konstan, konstan. Limit U ini sama dengan 0 enggak? Tadi di atas di soalnya nih. Ini syarat di mana limit U 0, limit V tak enggak, ya enggak? Nah, ini 0, ini 1 kan dapatnya. Ini 1 dapatnya kan. Sehingga jadi apa? Jadi ini sama dengan E berpangkat limit
X menuju A dari V, tinggallah apa nih? Ln dari 1 ditambah 0, ya enggak? Oke, sama dengan E berpangkat limit X menuju A dari V, tinggal ln 1 enggak? Ln 1 berapa? Ln 1 berapa? Oh, ln 1 0. Saya lupa lagi nih. Mengapa ln 1 0? Saya tanya. Ln 1 itu kan logaritma bilang pokok E dari 1. Ya kan? Oke. Terus ini artinya apa? Eh, atau ya bisa begini, bisa log log 1 per log E. Log 1 berapa? 0. 0 bagi log E berapa? 0. Atau boleh gak? Ini boleh gak? E. Terus ini log 1 itu sama enggak E pangkat 0? Ini artinya apa? 0 bagi 1. Atau boleh gak log E pangkat 0 dibagi log E kan? Boleh gak Anda tulis log E pangkat 0 per log E. Nah, pangkatnya boleh bawa ke depan sebagai pengali enggak? Ini E ya. Takutnya salah pengertian ini. Ini E pangkat 0. Jadi 0 dikali log E per log E. Log E-nya boleh coret kan? Hasilnya apa? 0 juga. Jadi ln 1 0 ya. Sudah jelas? Nah, saya ganti sini. Ini ada mana tadi? Ini ya. Mana tadi salah? Mana? Oh, di atas. Ini nih. Ini dia. Mengapa ln 1 0? Oke. Jadi ln 1 0 ya. Ini Anda tulis ini tinggal ln 1. Ini sama dengan E pangkat ln limit ya. E berpangkat limit X menuju A V kali 0. 0 itu apa tadi? 0 tadi itu kan 0 sama dengan limit U. Nah, 0 kan boleh sama dengan limit U. Nah, diganti lagi. Jadi ini kadang-kadang pusing anda mungkin ya. Ini kita ganti dengan limit U. Jadi ini E berpangkat limit X menuju A dari V dikali 0 itu adalah limit X menuju A dari U. Ya, gitu enggak? Nah, limit kali limit, limit. Nah, gabung. X, jadi X menuju A dari U kali V. V kali U kan sama dengan U kali V. Jadilah dia. Kadang-kadang permainan pembuktian itu ada apa sih? Bukan manipulasi ya, apa namanya? Ya, bisa bagaimana bisa ya limit U 0, nanti 0 adalah limit U. Kan balik lagi kan? Ya. Oke. Nah, itu pembuktiannya. Jadi Anda sudah tahu ya, mengapa kalau satu pangkat tak hingga limit dalam kurung X menuju A dari 1 tambah U kurung pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Ya, itu ingat jelasnya. Oke. Baik. Eh, Nah, setelah ini kita kembali yang latihan tadi. Kita bisa selesai dengan dua cara. Cara SMA sebelum Anda kenal dengan dalil hospital, ya dengan cara penfaktoran atau penguraian. Ya. Kemudian kalau pakai dalil hospital, nilainya kita masukkan 0 per 0 atau tengah per tengah, boleh gunakan dalil L hospital dan ujian bebas ya. Up to you. Ya. Saya tidak memaksa harus pakai apa, terserah. Ya. Oke. Any question so far?
Sampai ini ada yang mau tanya? Ya. Sekarang ada software yang work from apa ya, Alpha. Work from Alpha itu tapi langganannya dulu 40.000, sekarang udah 70 lebih ya. Waduh. Makin mahal ya. Ya udah. Baik. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Yang mana tadi? Ini ya. Ini saya pindahkan ya. Ini saya cut. Saya pindahkan ke belakang. Nah, baru kita masuk nih. Jadi saya sudah panjang lebar dulu ya. Sudah tahu ya. Limit itu kalau 0 per 0 bisa dengan cara pemfaktoran, bisa dengan dalil L hospital. Kita pakai dua cara, kita butin. Tapi dalam ujian Anda bebas. Ya. Oke. Kita lihat nomor satu dulu. Nah, nomor satu, gimana nomor satu nih? Yaitu limit X menuju 3 dari X pangkat 3 kurang 27 per X min 3. Kalau dimasukkan coba. 3 pangkat 3, 27 kurang 27, 0. 3 kurang 3, 0. 0 per 0 kan? Nah, cara pertama adalah penfaktoran. Nah, ini kan S pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3 enggak? Per X min 3. Nah, apa rumus dari A pangkat 3 kurang B pangkat 3? Di SMP itu. Nah, apa rumusnya? A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Asalnya A kurang B. Terus kuadrat utama A kuadrat. Kalau sini min, sini lawan tanda plus. Hasil kali, bukan dua kali ya. Hasil kali AB tambah kuadrat sekutu kedua plus B kuadrat. Kalau A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama. Asalnya A tambah B. Kuadrat utama A kuadrat. Lawan tanda. Kalau sini min, kalau sini plus, sini apa? Min. Hasil kali AB tambah kuadrat suku kedua. Ya. Ya. Ini pelajaran di SMP kelas 2 harusnya. Nggak dapat. Ya. Sebenarnya yang dapat rumus ini bagi berekor. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 bagi A tambah B. Hasilnya nih A kuadrat kurang AB tambah B pangkat 2. Bagi berekor. Tahu nggak? 3 bagi 2. 3 kurang 2, 1. Sisa 1 gitu. Terus cari terus kan. Ya. Itu asalnya. Baik, kita lihat nih. Ini kita uraikan. Ya. Sudah jelas ya ini. Kita uraikan. Ini jadi apa? Limit X menuju 3. 3. Nah, asalnya X min 3. Kuadrat utama X kuadrat. Kalau sini min, sini apa? Plus. Hasil kali. 3 kali X. 3X. Tambah kuadrat suku kedua. Min 3 pangkat 2 plus 9. Per X min 3. Pasti yang kita coret X min 3-nya. Karena itu 0 per 0. Itu enggak? 3 kurang 3 per 3 kurang 3. 0 per 0. Nah, tinggallah. Apa yang tinggal? Ya, itu tinggal X kuadrat tambah 3X tambah 9. Kita masukkan 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 tambah 9. Hasilnya 9 tambah 9 tambah 9. Ada berapa 9-nya? 3 kali 9, 27. Nah, cara Del Hospital sekarang. Ya,
Ini rusaknya kalau dua kelas digabung di satu. Ini kejadian semester ini saya ngajar engineering matematik 2, matematik 2 ya. Engineering matematik 2 itu yang teknik sipil dua kelas digabung di satu, 71 orang. Ya kayak gini ramainya sama, ya. Hampir sama. Oke, kalau ini kita masukkan kan 3 pangkat 3 27 kurang 27 nol, bentuknya 0 per 0 enggak nih? Ini bentuknya adalah 0 per 0 tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L hospital. Terturunkan ya. S pangkat 3 turunnya apa? 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Ya enggak? Kurang 27 turunkan konstan 0. Turunkan 1. 3 konstan 0. Udah masukkannya. 3 kali 3 pangkat 2 per 1. Ya enggak? Hasilnya berapa? 27 per 1. Hasilnya nah, kalau mau pakai limit depannya boleh aja dulu. Terakhir limit konstan adalah konstan. Nah, tepat kan? Short time. Orang komputer cari jalan terpendek. Short time, pendek waktunya. Jadi kalau bentuknya sama-sama banyak menggunakan parallelogram. Jadi yang berulang sama itu dia kerjakan serentak. Misalnya ada 10 kali, ya 10 itu dalam waktu yang sama. Sehingga waktu real time-nya, waktu realnya itu pendek. Ya, real time. Oke, itu nomor 1. Ya, ini question. Ya, kalau enggak ada, kita lihat nomor 2 sama juga ya. Bisa kan? Yang faktor kan. Nomor 3 beda. Kenapa tuh? Nomor 3. Nomor 3 itu ada jalan lintasnya. Ya. Nomor 3. Eh, saya terangkan jalan lengkapnya dulu ya. Jadi 3 limit. X menuju Taingga. Ini khusus menuju Taingga. Dari 2x pangkat 2 ditambah 3x kurang 15 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 10. Oke ya. Kita tanya x pangkat berapakah tertinggi? X pangkat berapakah tertinggi x kuadrat? Maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan x pangkat tertingginya. Jadi ini 2x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang ditambah 3x dibagi x kuadrat kurang 15 dibagi x kuadrat. Itu pembilang. Penyebut juga dibagi sama x kuadrat dibagi x kuadrat 5 minima x ya. Minima x dibagi x kuadrat ditambah 10. 10 dibagi x kuadrat. Sehingga hasilnya apa? Limit dari x menuju tak hingga. Ini kan saya coret ya nih. Ini coret x kuadratnya, ini juga coret. Jadi nilainya berapa tuh? 2 per 1, 2. Tambah, ini x-nya bagi 1, tinggal apa? 3 per x. Ini tidak bisa, salin aja. Ya, min 15, x pangkat 2. Jelas nggak nih? Ini x kuadrat bagi x kuadrat 1, min 5 per x ya, bagi x ditambah ini tetap. Nah, kalau nggak sama, selalu kita ambil pangkat tertinggi. Ya, selalu diambil pangkat tertinggi. Ingat itu, ya. Kalau nggak sama. Jadi, ini sama dengan limit x menuju tak hingga dari apa nih? 2 ditambah 3 per. Limitnya harus tulis ya. Limit sebaiknya limit tulis terus. Karena limit konstan.
Jadi 3 per tak hingga dikurang 15 per tak hingga kuadrat. 1 dikurang 5 bagi tak hingga ditambah 10 per tak hingga kuadrat. Sehingga ini hasilnya limit. Nah, itu perjanjiannya apa? Perjanjiannya kalau limit dari X menuju 0 dari 1 per X berapa? Limit dari X menuju 0 dari 1/0 adalah apa? Perjanjian. Kalau tidak ada limit, 1/0, satu kue tar besar tidak dibagi pada server. Masing-masing dapat berapa? Tidak ada, kuenya masih utuh kok, ya kan? Nah, berarti itu tidak pakai limit. Ini pakai limit. Ini perjanjian. Begitu gak? Limit dari X menuju tak hingga dari 1/X adalah limit dari X menuju tak hingga dari 1/tak hingga adalah 0. Ya, 1/tak hingga adalah 0. Ya, ingat ini perjanjian. Jadi dulu tuh, zaman dulu sampai sekarang masih berlaku ada perjanjian antara para mathematician, para matematikawan, ya, mathematician. Oke. Jadi mengapa sumbu X sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif, sumbu Y di atas sumbu X positif, di bawah negatif, itu juga perjanjian. Jelas ya? Oke. Jadi kita masukkan ini adalah limit dari 2 tetap, 3 bagi tak hingga 0, 15 bagi tak hingga kuadrat, 15 bagi tak hingga 0, 1 min 5 bagi tak hingga 0, 10 dibagi tak hingga kuadrat, berarti 10 bagi tak hingga 0, hasilnya 2/1 adalah 2. Ini jalan lengkapnya seperti ini. Halo. Jalan lengkapnya seperti ini. Nah, ada 3 cara. Ini cara pertama. Cara keduanya, kena tak hingga menggunakan dalil L hospital. Yang ketiga jalan tol langsung. Ya, ini cara pertama. Sudah? Finish? Oke. Tengah korek tak hingga. Sama aja kan ya. Tangga kode itu sebenarnya. Iya, tak hingga kan besar kak kali besar, ya besar kan? Ya. Ya, itu maksudnya. Logiknya itu aja. Oke, masih nomor 3, tapi ini cara kedua. Eh, dua, kok dua. Limit X menuju tak hingga dari 2X kuadrat. Nomor 2 ya. Nomor 3 betul. 2X kuadrat ditambah 3X kurang 15 per X kuadrat. Nah, kalau dimasukkan nih, kalau ini buramnya. 2 kali tak hingga kuadrat ditambah 3 kali tak hingga, ya kan? Kurang 15 per tak hingga kuadrat kurang 5 kali tak hingga tambah 10. Tak hingga kuadrat tak hingga kali 2 tak hingga tambah 3 kali tak hingga tambah tak hingga dikurang 15 tetap tak hingga. Ya enggak? Tak hingga kuadrat tak hingga min 5 tak hingga ya min tak hingga, bukan tak hingga kurang tak hingga 0 ya. Tak hingga yang depan besar, yang belakang kecil bisa ya. Jadi ini aslinya juga tak hingga. Tak hingga berarti boleh gunakan dalil L hospital yang pertama tipe 1. Kita turunkan. Perhatikan. Kita turunkan. Diferensialkan pembilang diferensial sendiri per penyebut sendiri. Ini 2 kali X kuadrat turunannya berapa? 2X. Tambah 3 kali X turunannya 1. Min 15 konstan 0. Ya enggak? X kuadrat turunkan. 2X. Min 5 kali X turunannya 1. Ya enggak? Tambah konstan 0. Hasilnya limit
X menuju tak hingga dari 4X tambah 3 per 2X kurang 5. Kalau kita masukkan 4 kali tak hingga tambah 3 tetap tak hingga. 2 kali tak hingga kurang 5 tak hingga. Masih tipe 1. Boleh gunakan dalil Hospital. Turunkan lagi. Ya, turunkan lagi. Jadi hasilnya 4 kali 1 tambah 0. Ya enggak? 2 kali X turunnya 1 min 5 konstan 0. Hasilnya 4 per 2 adalah 2. Oke. Yang ketiga, masih nomor 3, tapi cara ketiga ini jalan tol. Ya. Limit X menuju tak hingga dari 2X kuadrat tambah 3X kurang 15 per X kuadrat kurang 5X tambah 10. Tanya, X pangkat berapa tertinggi? Adalah X kuadrat. Terus, koefisien pada pembilang berapa? 2. Penyebut 1. Langsung dapat. Ini nanti kalau ini bagian kecil dari jalan, boleh pakai langsung ini. Ya. Oke, tapi kalau soalnya utuh gitu harus lengkap. Ya. Jelas ya, ini yang ketiga, jalan lintas atau alias tol. Boleh, kalau ini merupakan bagian kecil dari soal itu, bukan utama ya. Kalau utama itu kan seperti tadi, satu soal begitu aja, jadi harus lengkap. Tapi kalau di dalam perjalanan ada seperti ini, boleh langsung. Ya ini kan saya contohkan 3 cara. Ya. Mau Anda tuh kan yang cepat aja deh. Waktunya berapa second. Oke? Kita teruskan. Sudah? Nah, nomor berapa lagi yang mau tanya? 05, oke? 05 itu pakai sekawan. Jadi limit dari 2 kurang akar per X, 2 dikali 2 tambah akar per 2 tambah akar. Pernah nggak? Anda pernah belajar? Nggak ada. Oke, saya terang. Oke ya. Jadi nomor 5 adalah, ya mungkin ada yang belum, oke. Limit X menuju 0, 2 kurang akar, 4 kurang X per X. Nah, tanpa Del Hospital, yaitu, ini cara pertama. Cara keduanya bisa pakai Del Hospital. 2 kurang akar 4 kurang X per X dikali dengan sekawan dari pembilang. Sekawannya tidak selalu dari penyebut, bisa pembilang, bisa penyebut, bisa dua-duanya. Jadi ini dikali dengan 2 tambah akar, dan akar tetap ya, 2 tambah akar. Nah, kan nilai ini satu nah nih. Ini satu kan nilai. Satu kan? Sama. Ya. Jadi ini sama dikali 1 kan tidak berubah nilainya. Nah, berlaku A min B kali A plus B. A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Jadi satu sama, suku yang sama. 2 kuadrat dikurang yang melawan tanda akar ya. Akar 4 kurang X kurung kuadrat. Per X dikali 2 tambah akar. Kan gitu kan? Nah, ini sama dengan limit dari X menuju 0. 2 kuadrat 4. Akar di pangkat 2. Hilang akarnya. Tapi dalam kurung ya. 4 kurang X. Per X kali 2 tambah. Jangan dikali. Penyebutnya jangan dikali. Biarkan aja. Oke. Buka kurung. Kita buka kurung. Jadi hasilnya apa? 4 min 4. Min kali min plus X. Per X kali 2 ditambah akar. Enak. 4 kurang 4, 0. Tinggallah limit
X menuju 0 tinggal X per X kali 2 ditambah akar. Ya enggak? Ya. Ini min ya, sorry. Min X. Gitu ya. Nah, kalau X menuju 0 pasti X yang dicoret. Itu enggak? Yang kita coret adalah X-nya. Mana? Ya kan? X-nya kita coret. Jadi tinggallah limitnya tulis ya. 1 per 2 ditambah akar 4 kurang 0. Ya, X-nya 0. Baru seper 2 ditambah akar 4 2. Akar 4 2 jadi seper 4. Jelas? Sekarang sudah jelas belum? Enggak. Sudah jelas? Ya, kali sekawan per sekawan bisa pembilang, bisa penyebut. Nah, kalau nomor 7 itu pembilangnya dikali sekawan per sekawan, penyebutnya juga kali sekawan per sekawan. Ya, jadi pembilangnya per 1 dikali sekawan per sekawan dari pembilang per panjang, penyebutnya per 1 dikali sekawan per sekawan dari penyebutnya. Untuk nomor 7 ya. Bisa ya? Halo? Hasilnya salah min seper 15 akar seper berapa ya? Ada akar 15 ya. Nomor 6. Nah, sudah kita lihat ya. Nomor 6. Sudah nih. Nomor 6 sebenarnya bisa kita turunkan rumusnya. Jadi bentuknya ini. Sebelum nomor 6 itu ya. Untuk nomor 6 itu ada bentuk rumus umumnya adalah X menuju tak hingga dari ini harusnya pangkat 2 ya. Jadi X kuadrat X min A pangkat 2 kan min 2A X tambah A kuadrat. Ya enggak? Dikurang akar. Itu S min A dikurang pangkat 2. Sama enggak? S min A itu sama akar dari S min A pangkat 2 kan? Nah, terus ini X kuadrat min 2AX ditambah B. Per. Enggak ada per. Sorry. Berarti dikurung gitu ya. Kayak gini kan? Nah, ini hasilnya nanti apa nih? Oh, sorry. Ini saya mau bikin rumus umumnya salah. Ya, ini dengan ini adalah terserah tambah ini boleh tambah apa B BX tambah C di sini P PX tambah Q ya. Sehingga ini adalah apa? B min P, itu enggak? Per 2 akar A. Ya. Itu hasilnya itu. Benar enggak kita buktikan? Ya, kita buktikan dari mana? B min P per 2 akar A. Nah, ya boleh. Jadi ini sama limit dari X menuju tak hingga. Ini dianggap per 1. Jadi akar X kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar X kuadrat tambah P. Oh ya, ini A nih, sorry. Ini A, ada depannya. Maaf, tidak salah. Di depannya ini ada A-nya. Harus sama ya. Kalau nggak sama nggak bisa. Ini harus sama. Sini ada A X pangkat 2. Sini juga A X pangkat 2. Sini A X pangkat 2. Sini juga salah. AX pangkat 2 tambah PX tambah Q per 1
dikali sekawan dari penyebutnya. Jadi persis jalannya kayak nomor 5 tadi. Ya. Jadi di sini dikali dengan akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar panjang, ya kan? AX kuadrat tambah PX tambah Q per sama ya, harus sama. AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang ini lawan. Kalau ini min ini plus ya, lawan tanda sekawan. Kalau kalau yang biasa ini sekawan, kalau bilangan kompleks namanya konjugat. Konjugat itu adalah sekawan dari bentuk bilangan kompleks. Ya. Konjugat. Ya. AX kuadrat tambah PX tambah Q. Maka ini sama dengan apa nih? Halo. A min B kali A tambah B. A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Kuadrat suku yang sama. Jadi akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C kurung kuadrat dikurangi kuadrat dari suku yang berlawan tanda, yaitu akar dari AX kuadrat tambah B, bukan BP, PX tambah Q, ya, PX tambah Q kurung kuadrat per satu kali penyebutnya salin aja kan, akar AX kuadrat tambah BX tambah C ini tambah akar AX kuadrat tambah PX tambah Q. Nah, akar di pangkat 2 hilang akarnya enggak? Tapi dalam kurung ya, yang belakangnya itu bahaya tuh. Ya, akar dengan pangkat 2-nya. Ya enggak? Jadi tinggal apa? Sama dengan limit X menuju tak hingga dari dalam kurung AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi dalam kurung. Ini harus dalam kurung. AX kuadrat tambah PX tambah Q per akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C ini tambah akar dari AX kuadrat tambah PX tambah Q. Halo, AX kuadrat kurang AX kuadrat habis nggak nih? AX kuadrat kurang AX kuadrat habis. Habis artinya 0 nilainya. Ya. Bukan hilang, 0. Nah, tinggal BX dikurang PX. Ya enggak? BX kurang PX, B min P ya. Ya, B min P kurung X tambah C min Q. Ya. Oh ya, sebelumnya kita cari dulu nih. Akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikeluarkan S kuadratnya. Begitu juga akar dari AX kuadrat tambah PX tambah Q dikeluarkan S kuadratnya. Jadi ini kita tambah di sini ya. Sudah? Baik. Yang kita cari sini akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C di cara keluarkan X kuadrat itu dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Sama nanti itu? Hah? Dibagi dengan X kuadrat. Sama enggak? X kuadrat coret balik lagi kan? Jadi dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Ya enggak? Nah, jadinya akar dari X kuadrat apa? X. Sehingga akar dari, ini bagi nih. AX kuadrat bagi X kuadrat apa? A, ya enggak? AX kuadrat bagi X kuadrat A tambah BX dibagi X kuadrat bagi X-nya. B per X, ya enggak? Tambah C per X kuadrat. Gitu ya. Itu kan akar dari AX kuadrat ditambah PX ditambah Q. Sama dengan cara yang sama. Yaitu akar dari dikali X kuadrat
Terus ini AX kuadrat ditambah PX ditambah Q dibagi X kuadrat. Akar X kuadrat, X, tinggal akar dari AX kuadrat bagi X kuadrat, A, PX dibagi X kuadrat, hilang X-nya 1. P per X, terakhir Q per X pangkat 2. Oke, sampai sini jelas? Ya. Nah, baru masuk ke sini. Yang berikutnya ini. Tinggal apa tuh? BX dikurang PX. Apa tuh? Ini sama dengan limit dari X menuju tak hingga. Ya nak? BX kurang PX. Apa tuh? B min P kurung X. Sama enggak tuh? BX kurang PX, keluarkan X-nya. Ditambah belakangnya C di min kurang Q. Dalam kurung C kurang Q. Ini yang tadi. Yang akar ini nilainya berapa tadi? X akar, jadi kan yang ini nih. Nih sudah buat ini. Ya, akar ini diganti dengan apa? Oh, tuh dulu. Karena enak ya pakai handphone gitu, kamera. Jadi ini diganti dengan X akar apa tadi? A tambah B per X ditambah C per X kuadrat. Ditambah, ya nak? X akar dari A ditambah P per X ditambah Q per X kuadrat. Nah, tanya X pangkat berapa tertinggi? Pangkat 1. Betul enggak? Maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi pangkat 1. Ya. Jadi ini jadi limit PX, sorry. X menuju tak hingga. Sini B min P kali X dibagi X. Ya enggak? Ditambah C min Q dibagi X per X akar, ya kan? A tambah B per X tambah C per X kuadrat dibagi X, gitu kan? Ditambah X akar, panjang, A tambah P per X ditambah Q per X kuadrat dibagi X. Nah, yang kita coret apa nih? Ini X-nya coret. Ini X-nya coret, ini X-nya coret, ini X-nya coret. Enak. Nah, tinggal apa nih? Limit P, P lagi, X menuju tak hingga. Nah ini tinggal B min P, gitu enggak? C min Q dibagi tak hingga, gitu kan? Itu akar A ditambah B dibagi tak hingga, ditambah C per tak hingga kuadrat, ditambah akar A ditambah P dibagi tak hingga, ditambah Q per tak hingga kuadrat. Nah, ini kan nilainya jadi 0 nih. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Ya enggak? Paham ya? Halo? Sehingga terjadilah apa? Sehingga terjadilah limit. Hey, Mister atau Miss. Di belajar untuk apa? Kalau ngobrol aja di sini. What are you doing now? Apa yang Anda bisa lakukan? Jadi perhatikan basicnya ini yang saya terang ini basic semua supaya Anda kuasai bagus gitu ya. Jadi kita hingga dari apa nih tadi? Akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar gitu ya. AX kuadrat tambah PX tambah Q itu sama dengan apa? Dari ini. Halo, B min P. Ya enggak? Ditambah 0 atau mau dibikin ini boleh. Limit X menuju tak hingga dari apa?
B min P ya. B min P kurang C kurang T bagi tangga kan 0. Ini enggak usah pakai ini. Ya kan? Per apa? Akar dari A ditambah 0, 0. Ya enggak? Ini A. Ditambah dengan akar dari A tambah 0. Ya enggak kan di bawah tadi saya 0 semua kan? Yang saya lingkar-lingkar itu 0. Sehingga hasilnya apa? Tinggallah B min P per akar A tambah akar A. 2 akar A. Benar enggak dapatnya itu? Coba lihat tadi di soalnya. B min P per 2 akar A. Sama ya? Sama yang kita butuhin. Halo? Ya. Sudah jelas? Nah, ini hasilnya ini. Warna lain. Oke? Nah, kalau Anda tahu gini, nomor 6 itu singkat kerjaannya. Tapi ada X min A ini diubah jadi akar dari S min A pangkat 2. Akar dari S min A pangkat 2 kan S min A. Ya, ya. Akar dalam kurung dalamnya. Dalam kurung S min A pangkat 2. Akar dari S min A pangkat 2 kan S min A. Tinggal, tapi kalau jabarnya seperti ini jalannya panjang sekali. Ya, panjang. Ya. Kalau misalnya ulangan dari pola ini kita boleh langsung aja B itu dua kalau jabarin panjang. Tadi saya katakan yang seperti tadi kalau soal cuma satunya aja ya panjang lengkap. Tapi kalau ini bagian dari soal anak kerja-kerjaan ketemu gini boleh langsung, boleh B min P per akar 2 akar A. Sudah. Ya. Paham maksudnya ya? Kalaunya bagian kecil dari soal itu di dalamnya boleh aja langsung pakai. Nah, nomor 7 itu sama ya. Pembilangnya per 1 kali sekawan per sekawan dari pembilang. Begitu juga penyebutnya per 1 kali sekawan per sekawan dari pembilang. Number 7. Gitu. Nomor 8 mudah kan? Apa? Sin 4X per 4X. Ngajak kan? Karena dikali 4 penyebutnya, maka di sebelahnya dikali 4 per 1. Betul nggak? Nah, limit dari X ini 0 dari sin 4X per X adalah 1 kan? 4X, 4X per 4X. Sama. Sin U per U. U. Ya. Itu. Nah. Nomor 9. Kotangan turun ke bawah jadi tangan. Kosekan naik ke atas jadi sinus. Yang istimewa kan sin dan tangan. Kemudian bisa langsung koefisiennya langsung sudah dapat. Tapi kalau dijabarkan ya. Oke. Kita coba. Mana tadi? Ya, nomor ya. Nomor 8 mudah sekali yaitu limit X menuju 0 dari sin 4X ya sin 4 sinus sin 4X per X. Ini adalah limit dari X menuju 0 sin U. Yang ingat ya, sin U per U gitu maksudnya. Sama, sudutnya sesama. Nah, 4 ini kan dikali 4 penyebut, berarti pembilang kali 4 enggak? Nah, nilai ini adalah 1 enggak? Limit 1 enggak? Ini hasilnya 1 dikali 4 per 1. Hasilnya apa? 4. Oke, selesai. Nomor 9. Limit dari X menuju 0 dari kotangan. Berapa tuh? 3X per kosekan 2X adalah, nah,
pindah tempat dulu karena kotangan kosekan nggak istimewa. Kotangan ke bawah dari atas ke bawah berubah jadi tangan, kosekan naik ke atas jadi sinus. Sebetulnya ini istimewa ya. Kalau sin per sin, tangan per tangan, sin per tangan per sin, jawabannya adalah koefisien X-nya. Ya, sini berapa nih? 2/3. Tapi kita buktikan, benar nggak jawabnya itu? Kita buktikan dulu berapa. Sama nggak limit dari X menuju 0, sin 2X, terus ini tangan 3X. Ya nggak? Kalau ini sin 2X, sini 2X nggak? Bagi 2X, ini kali 2X nggak? Tangan 3X, berarti sini 3X nggak? Berarti kalau ini pembilang kali 3X, penyebutnya kali 3X. Ya nggak? Nah, X-nya kita coret. Ya nggak? Nah, limit ini berapa? Limit ini adalah, ini kurang apa ya? Ini adalah 2X itu tadi. Ini adalah 1, ini juga sah 1. Jadi hasilnya adalah 1 kali 1 kali 2/3. X ini coret. Hasilnya 2/3. Sama kan? Ya, 2/3. Oke. Sudah paham ya? Nah, kita absen dulu. Tinggal 5 menit. Tuh. Ya. Oke, eh, Anissa Putri Fadilah ada? Hah? Biasanya ada. Hah? Oh, Om Bro itu izin dong jadinya. Iya, Om Bro ya, oke. Brian, dia kalau gitu jangan bilang nggak ada, kasihan juga dia, ya. Jadi Brian Ananda, why? Lupa, oke. Eh, Esadai Wijayawan Paris Kesit, why? Lupa. Ya. Ken Aryo Bramantio, ya mengapa? Lupa atau lupa? Oke. Muhammad Fadli Fatahi, tidak ada. Memang tidak masuk terus, tidak masuk sama sekali. Oke, kosong ya. Roderick Roderick Angelo Saputra, baik. Lupa. Wira Dika Yesus Syah Alam, ada? Yang punya temannya Wira Dika Yesus Syah Alam. Biasanya hadir. Hah? Nggak tahu. Oke, kosong ya. Udah yang lain berarti sudah absen. Udah kehadirannya ada share.
Persen blok. Udah ada ketinggalan nih gara-gara minggu lalu ya. Oke. Anda istirahat dulu. Ingat jam 11:20 kita mulai. On time, no late, you know. And on time or early. Video Bapak. Kemarin saya nonton video Bapak. Memang banyak yang kepotong-kepotong ya. Kepotong. Nggak, bukan video yang kemarin, maksudnya yang dari website Bapak yang udah 7 tahun yang lalu. Oh, mungkin aja cerita jadi gangguan atau apa, nggak tahu. Ada iklan-iklan ya? Bukan iklan sih, kayak udah bagian penjelasan kayak latihan dari 1 sampai 6, udah itu tiba-tiba loncat ke 7, 8, 9, udah itu udah langsung loncat, nggak ada Oh, memang bukan potong, memang waktu itu yang nanya cuma itu. Enggak. nomor 6 sama kayak yang dibagi sama pangkat Bisa, sana. Oh, berarti dia enggak, ini per 1 kali X min A tambah akar kali per X min A tambah akar. berarti nggak bisa pakai yang misalnya begini, yang saya minta X min A, X kuadrat. Oh, kalau membuat itu ya, Iya, ya, ini per satu. kasus saya lebih gampang. S min A kurung kuadrat ya, jadi ini betul. Jadi A-nya 1 kan, Iya, jadi 1. B-nya min 2A, ya kan? Nanti min 2A kurang min 2A 0 hasilnya. Iya. Berarti begini dia, Pak. Ya. Jadinya X per X, min A per X, begini bisa nggak? Bisa itu jalan lengkapnya gitu. Oh, Jalan oke. cepat yang tadi itu apa? B min P per 2 akar A. Ya. Ya. Sebentar ya. Ya, gimana? Nomor 8 tadi bisa Nomor 8 ngapa? nomor 8. Nah, ngapa? Ini apa ya, Bang? 4. 4X. Kalau ini 4X, nama sudutnya sama 4X juga. Jadi di bawah yang itu di 4 itu Dikali 4 karena penyebut kali 4, pembilang kali 4 kan. P4-nya kalau dicoret kembali lagi kan. Paham maksudnya? Paham.